Baik, Bang Saur, ini ada yang perlu Abang sampaikan ya, terkait dengan profesi Abang. Iya. Apa sebenarnya yang membuat Abang tertarik jadi pengacara? Karena di media sosial, ada yang saya baca, Abang itu termasuk dalam jajaran 3 pengacara paling vokal, paling handal, terkenal di negeri ini, katanya begitu. Silakan, Bang. Makasih Bung Jonro. Memang dari awal ketika saya di Fakultas Hukum UKI, memang saya sudah bermimpi atau bercita-cita jadi pengacara. Alasannya mengapa tidak yang lain? Saya pengen menjadi penegak hukum, tetapi yang independen. Nah, mengapa advokat? Dugaan saya kalau advokat itu dia akan bisa menegakkan hukum tanpa diintervensi atau menerapkan kerja-kerja tanpa diintervensi oleh siapapun, karena dia adalah independen. Nah, jadi saya agak ragu misalnya kalau saya polisi atau jaksa atau hakim pada saat itu, barangkali apa yang saya yakini itu belum tentu, karena mungkin saya terikat, apakah saya sebagai staf atau apakah saya sebagai bawahan. Nah, dasar itulah. Nah, kalaupun saya mendapatkan sesuatu misalnya, apakah itu saya menyekolahkan anak saya atau saya bisa hidup keseharian saya, memang karena kualifikasi profesi yang saya dalami atau yang saya jalani atau yang saya lakoni. Jadi itu dasarnya Bung Jonro mengapa saya kemudian memilih jadi advokat. Begitu ya? Ya. Advokat ini seperti halnya profesi jurnalis, guru, disebut profesi mulia, Bang. Ya. Abang pernah menyampaikan begini, advokat ini jubah pelayanan saya. Maksudnya bisa dijelaskan itu, Bang? Apa maksudnya itu? Kan sebenarnya kan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, seluruh aktivitas kita ini kan adalah bagian pelayanan kita, bagaimana memuliakan Tuhan. Saya tidak mewah seperti pendeta naik mimbar, tetapi ketika kita sudah mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, seluruh aktivitas kita ini kan untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi saya masih ingat pesan dari senior saya dulu almarhum, yang mantan jaksa, Talas Syanturi, dia bilang, your profession is your stage, katanya. Profesimu itu adalah mimbarmu. Jadi saya merasakan dengan misalnya dalam beberapa kasus-kasus, saya misalnya bisa berkontribusi bagaimana memperjuangkan hak kebebasan berkeyakinan atau kebebasan beribadah. Nah, saya melalui profesi saya kan selalu bawa undang-undang dasar di satu sisi, kemudian Alkitab di sisi lain. Misalnya waktu saya membela gereja, karena ternyata ketika kita misalnya ke lapangan menuntut hak kita beribadah, pemerintah menggunakan pasal-pasal adalah pasal-pasal hukum positif. Misalnya gini, akhirnya Alkitab kita nggak bisa kita baca karena kita tidak punya tempat untuk beribadah. Instrumennya itu adalah pasal-pasal hukum positif. Misalnya dilarang mengganggu keamanan dan ketertiban. Nah, jadi saya merasa sekalipun saya tidak pendeta, tetapi profesi saya ini adalah saya gunakan untuk melayani Tuhan. Karena kan sesungguhnya kan Yesus itu dia datang kan adalah melayani, bukan dilayani. Misalnya ketika kita menjalankan profesi atau pekerjaan keseharian kita itu sungguh-sungguh dan betul-betul melayani klien kita, sesungguhnya pada saat yang sama kita juga melayani Tuhan. Itulah makanya saya bilang sesungguhnya saya menjalankan ini adalah untuk melayani.